Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Silalahi dengan NPM 2235155158, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, di mana saat ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan ketiga, yaitu dalam mata kuliah Kebijakan Kependudukan. Yang pertama, di sini saya akan menyajikan materi mengenai pengertian kebijakan kependudukan. Yang kedua, ada sifat dari kebijakan kependudukan. Yang ketiga, ada tujuan dari kebijakan kependudukan. Keempat, pemahaman pentingnya kebijakan kependudukan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, adanya penentuan kebijakan kependudukan. Baik, kita akan masuk ke dalam pengertian kebijakan kependudukan, yaitu suatu tindakan pemerintah yang dipengaruhi oleh besar komposisi distribusi dan juga perkembangan penduduk yang akan mencapai tujuan dari bidang ekonomi, sosial, demografi, dan juga politik sesuai dengan karakteristik dari penduduknya. Kebijakan kependudukan juga merupakan perumusan dari pemerintah bagi masyarakat yang dimana mampu menciptakan dan memberikan kualitas hidup yang terbaik bagi masyarakat yang merupakan wujud dari kesejahteraan hidup sosial. Lalu apa saja sih sifat-sifat kebijakan kependudukan? Di sini saya mengambil dua sifat dari kebijakan kependudukan. Yang pertama ada kebijakan kependudukan secara langsung dan yang kedua ada kebijakan kependudukan secara tidak langsung. Baik, yang pertama ada kebijakan kependudukan secara langsung, di mana meliputi 3 variabel, yaitu kelahiran, kematian, dan imigrasi, yang merupakan suatu pengaruh untuk pertumbuhan penduduk. Sifat kebijakan kependudukan yang kedua, yaitu kebijakan kependudukan secara tidak langsung, yang merupakan kebijakan mempengaruhi komposisi, pertumbuhan, dan distribusi melalui beberapa perantara di dalamnya. Baik, kita akan masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu tujuan kebijakan kependudukan. Yang pertama, itu melindungi kepentingan dan perkembangan kesejahteraan penduduk, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan kesejahteraannya sendiri ataupun kesejahteraan bagi keluarganya. Ketiga, kebijakan kependudukan diharapkan mampu untuk menciptakan kualitas hidup sosial bagi masyarakat yang dimana akhirnya mendatangkan suatu generasi-generasi penerus bangsa yang memberikan suatu motivasi atau inovasi sehingga negara Indonesia mampu mengalami perkembangan terutama dalam perekonomian negara. Dan poin yang keempat dari tujuan kebijakan kependudukan ialah memberikan perubahan bagi perekonomian Indonesia yang dimana merupakan suatu tujuan negara dan juga adanya pemerataan kependudukan di suatu wilayah untuk menciptakan atau mengantisipasi adanya kepadatan penduduk. Baik, kita masuk ke dalam materi yang keempat, yaitu pemahaman tentang pentingnya kebijakan kependudukan, yang dimana kebijakan kependudukan ini merupakan tugas dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Maka, secara tidak langsung, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengubah kondisi dan situasi tentang persepsi kesejahteraan individu yang dapat menyeimbangi tingkat kesejahteraan masyarakat secara maksimal melalui tugas-tugasnya yang dimana merupakan suatu tujuan dari kebijakan kependudukan. Dan materi yang terakhir itu mengenai penentuan kebijakan kependudukan, yang dimana saya mengambil 6 yang dapat kita lihat bahwa itu suatu penentu dari kebijakan kependudukan, bahwa tujuan-tujuan dari kebijakan pendudukan itu telah tercapai ketika udah ada 6 poin ini. Baik, poin yang pertama itu ada kualitas penduduk, yang dimana kualitas sendiri itu dapat ditentukan dalam individu, sehingga baik itu dalam pendidikan maupun perekonomian, pekerjaan, dan yang lainnya itu dapat seimbang. Karena apa? Karena kita telah memberikan suatu kualitas hidup yang terbaik, di mana juga kita dapat memprioritaskan apa yang sedang kita lakukan untuk mewujudkan suatu masa depan yang terbaik. Poin yang kedua yaitu menyediakan lapangan pekerjaan, yang dimana merupakan suatu tujuan dari kebijakan kependudukan sehingga mengantisipasi terjadinya atau meningkatnya pengangguran-pengangguran di suatu wilayah.
Poin yang ketiga dalam kebijakan kependudukan ialah menentukan standar kehidupan yang baik, yang dimana akhirnya masyarakat mampu memilih apa yang terbaik dalam kehidupannya dan membuat dirinya atau lingkungannya berubah untuk ke arah yang lebih baik. Poin yang keempat yaitu stabil akan kualitas kehidupan sosial, yang dimana kita tahu bahwa banyak suatu teknologi-teknologi atau pemberitaan-pemberitaan yang membuat masyarakat dapat berubah opininya mengenai kebijakan kependudukan, tapi karena masyarakat tersebut memiliki prinsip bagi dirinya sendiri, maka dia tetap stabil untuk apapun yang di dalam hidupnya, untuk memberikan perubahan dan juga kualitas dalam hidupnya. Poin yang kelima yaitu pemerataan penduduk, di mana merupakan suatu tujuan dari pemerintah dalam kebijakan kependudukan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan penduduk agar sumber daya yang tersedia dalam suatu wilayah ketika digunakan dalam kehidupan sosial tidak terjadi kekurangan, dan juga mengantisipasi terjadinya atau meningkatnya pengangguran di suatu wilayah, yang dimana akhirnya dapat menurunkan perekonomian daerah yang berimbas pada pemerintah-pemerintah lainnya. Dan yang terakhir, poin yang keenam yaitu pola pikir yang maju, yang dimana meliputi kelima poin tadi sehingga memberikan suatu generasi-generasi yang terbaik bagi negara Indonesia dan menciptakan suatu perubahan, dan akhirnya Indonesia dapat dipandang oleh negara-negara lain sebagai negara yang maju, negara yang berkembang, dan negara-negara yang dapat bekerja sama sehingga menghasilkan suatu kesepakatan untuk memberikan kontribusi yang terbaik dalam kebijakan kependudukan, baik itu dalam bidang perekonomian, politik maupun sosial. Baik, kita sudah mencapai ujung dari presentasi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kita sama-sama dapat belajar mengenai kebijakan kependudukan sehingga apapun nanti kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di kemudian hari dapat kita pahami dan kita dapat aplikasikan di dalam kehidupan kita, apabila itu dapat membuat perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik bagi negara kita, dan juga membuat diri kita semakin lebih lagi menjadi individu yang tetap berpandangan kepada kebenaran-kebenaran sesuai dengan isi dari Pancasila. Baik, terima kasih. Sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.